Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asmi Febrianti dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450040. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema anjak piutang. Mari kita bahas pentingnya anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Anjak piutang adalah pengalihan piutang atau jasa keuangan perusahaan. Pengalihan piutang yang menjual atau mengalihkan hak atas piutang usahanya kepada anjak piutang. Nah, surat keputusan Menteri Keuangan adalah pembiayaan dalam bentuk pembelian serta pengalihan pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya, ada mengapa anjak piutang penting bagi kita semua atau bagi perusahaan, karena solusi efektif untuk mengatasi masalah likuiditas atau risiko kredit dan efisien administrasi piutang, sehingga sangat penting bagi perusahaan yang ingin menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnisnya dalam kondisi pasar yang dinamis. Selanjutnya, ada manfaat anjak piutang. Nah, solusi dari anjak piutang ini yaitu untuk efektif mempercepat perolehan dana, mengurangi resiko kredit, meningkatkan efisien operasional, dan menjaga kelangsungan bisnis, terutama bagi perusahaan dengan berputaran modal cepat. Di antaranya ada manfaat bagi klien, yang kedua ada manfaat bagi faktor atau lembaga anjak piutang tersebut. Nah, di sini ada manfaat bagi klien. Manfaat bagi klien untuk anjak piutang tersebut yaitu membantu klien dalam mempercepat perolehan dana, mengurangi risiko kredit, meningkatkan efisien operasional, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Di sini juga ada manfaat bagi faktor lembaga anjak piutang, yaitu mendapatkan pendapat dari biaya jasa dan pembiayaan pengelolaan risiko kredit secara operasional, serta berperan aktif dalam mempercepat arus kas dan efisien bisnis kalian atau klien. Hal ini menjadikan anjak piutang sebagai bisnis yang menguntungkan sekaligus strategis dalam ekosistem keuangan. Nah, di sini ada landasan hukum dari anjak piutang. Landasan hukum atau substantif murni yaitu kegiatan anjak piutang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercermin pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selama syaratnya sah, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka perjanjian tersebut mengikat dan memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang dasar tersebut. Lanjut, pada dasar hukum administratif, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 huruf L, memberikan dasar hukum bagi bank untuk melakukan kegiatan anjak piutang. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang adalah pengelolaan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam luar negeri maupun pembelian atau pengalihan piutang. Selanjutnya di sini ada rukun dan syarat anjak piutang. Pada dasarnya anjak piutang dan akad hawalah hanya itu sama. Perbedaannya hanya anjak piutang itu yaitu dikatakan dengan konvensional, sedangkan akad hawalah ialah bentuk syariahnya. Jika rukun dan syarat hampir sama dengan akad hawalah. Nah, di sini ada rukun anjak piutang, yaitu orang yang ingin memindahkan utang atau pihak pertama. Yang kedua ada orang yang mempunyai utang atau orang yang berhutang. Di sini ada syarat dan anjak piutang. Nah, syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu orang yang ingin memindahkan utang atau pihak pertama, dan yang kedua yaitu orang yang menerima juga harus berakal sehat. Jika orang itu gila juga akan dibatalkan. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang atau factoring dan kewajibannya. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang yaitu
kreditur atau klien, yang dimana menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola dan diambil alih dengan cara dikelolaan atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Seperti yang tadi syarat dan rukunnya ya. Yang kedua ada perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengembalikan atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga ada debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau utang kepada kreditur atau klien. Dalam anjak piutang atau factoring, ketiga bagian ini berisi kewajiban yang dijabarkan untuk selanjutnya menjelaskan beberapa kewajiban anjak piutang merupakan perjanjian antar factoring dengan klien dan mewajibkannya. Di sini ada mekanisme, sistem, atau cara kerjanya dari anjak piutang. Seperti yang tadi saya jelaskan dari awal, anjak piutang itu sebagai pihak pengalihan piutang dari seorang klien atau usaha kepada pengusaha factoring. Menurut Kyosong Ang Waigan, mengemukakan 3 alasan dari mekanisme sistem kerja anjak piutang. Yang pertama ada alasan persaingan, yang dimana beberapa industri tertentu untuk mendapatkan bersaing atau perusahaan yang harus dapat memberikan fasilitas pendanaan kepada pelanggannya. Yang kedua ada perusahaan memerlukan kas, sedangkan untuk memperoleh pinjaman memerlukan biaya yang lebih mahal. Yang ketiga ada penagihan piutang, yaitu memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal. Karena pada saat keputusan melakukan pengembalian piutang disetujui untuk dilakukan oleh perusahaan factoring, maka penjelasan atau pemberitahuan kepada pihak debitur atau berutang menjadi layak untuk diinformasikan. Bagi bagi pembisnis domestik sering mempergunakan factoring sebagai solusi dalam berdagang dengan para kliennya. Nah, di sini juga ada keuntungan perusahaan atau factoring. Bagaimanapun factoring ini adalah jenis perusahaan yang juga memiliki dua konsep dasar, yaitu ada profit dan continuity. Dari dua poin di atas tersebut, kekuatan dasar yang dipakai untuk menentukan berbagai keputusan, baik keputusan jangka panjang atau jangka pendek, artinya perusahaan faktoring juga memperoleh sejumlah keuntungan dalam mengurus atau menjabatani berbagai penyelesaian urusan tersebut. Secara umum, hubungan fee yang diperoleh oleh perusahaan tersebut atau factoring adalah 2% sampai 4%. Namun, jika di tingkat kesulitan yang piutang atau diselesaikan tersebut adalah begitu sulit, maka kemungkinan fee diangkat 4%. Artinya, menetapkan fee bersifat sangat fleksibel berdasarkan pada kenyataan di lapangan. Nah, di sini ada kedudukan factoring. Keberadaan dan lokasi aktivitas dari factoring secara umum terdiri dari dua lokasi. Yang pertama ada dalam negeri dan luar negeri. Yang dari dalam negeri atau domestic factoring untuk aktivitas dalam negeri, maka di sini semua pihak yang terlibat atau berurusan adalah mereka yang berada di dalam negeri atau di satu negara. Misalnya di negara Indonesia, maka para pihak yang terlibat adalah semuanya berasal dari negara Indonesia atau berada di negara Indonesia tersebut. Yang kedua ada luar negeri atau internasional factoring, yaitu untuk aktivitas di luar negeri, maka di sini semua pihaknya yang ikut terlibat adalah berada di luar negeri tersebut juga. Selanjutnya ada manfaat bagi beberapa permasalahan umum dalam factoring. Ada beberapa permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang factoring atau anjak piutang, yaitu dibuat dalam suatu perjanjian. Persoalannya sering suatu perjanjian dibuat secara tidak seimbang atau tidak bersifat penerapan asas win-win solution namun win-loss solution. Secara konsep, memang setiap kesepakatan selalu ada perjanjian, dan perjanjian tersebut selanjutnya menjadi kesepakatan bagi mereka yang mendatangi kesepakatan tersebut.
yang artinya sebagaimana tersebut dalam KUHP Perdata di pasal 1338 yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya tersebut. Mungkin cukup sekian paparan materi yang saya sampaikan. Saya akan mengambil kesimpulan dari anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan berupa pengalihan piutang dagang suatu perusahaan kepada pihak ketiga atau disebut perusahaan anjak piutang atau factoring untuk memperoleh dana tunai lebih cepat. Poin pentingnya yaitu tujuan utama dari anjak piutang yaitu meningkatkan likuiditas atau efisiensi dalam pengolahan piutang. Pihak yang terlibat meliputi perusahaan penjual atau klien, pembeli atau customer atau debitor, dan perusahaan anjak piutang atau faktor. Nah, dari jenis anjak piutang yaitu with recourse, yaitu risiko gagal bayar tetap ditanggung oleh klien. Yang kedua ada with recourse, yaitu risiko gagal bayar ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. Yang selanjutnya ada manfaat anjak piutang, yaitu mempercepat penerimaan kas, mengurangi beban administrasi piutang, mengurangi resiko kredit, terutama untuk tanpa tanggung atau gugatan. Resikonya yaitu biaya jasa atau factoring bisa cukup tinggi, ketergantungan berlebihan dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.